Mantap suaranya. Kabarnya baik, kabar baik. Ya. Sehat ya Pak Martin ya. Ya, puji Tuhan sehat. Masih ingat dengan saudara-saudara kita yang dulu, Pak Martin? Wah, masih banget. Ingat, nggak pernah lupa itu, kesannya Nggak luar pernah biasa lupa. itu. Ya. Masih ingat Tuhannya Yesus atau Tuhan Yesus? Satu lagi dulu. Ada Habib Lopot di bawah, kayaknya mau naik. Kalau ada dinaikkan ya. Ya terusin. Sambil aku ganti baju nih. Ingat saya Pak Martin. Iya. Siapa nih? Bu Rahma. Ya. Waduh. Salam Bu Rahma. Selamat Bang, sore. Lanjut, Martin. lanjut aja dulu ya. Saya mau mandi. Selamat saya mau sore. mandi. Lama Ingat baru saya ketemu Pak ya. Martin. Lanjut. Iya. Saya memang jarang buka di sini, buka TikTok jarang. Soalnya nggak ada apanya. Linknya nggak ada. Oke Bang, silakan lanjut. Ada gurunda itu ada. Silakan. Masih ingat Al-Ayubi Pak Martin? Wah, ingat banget. Masih ingat. Masih ingat Bang semua Zuma? lah. Bang Zuma Wah, masih Bang Zuma ingat apa nggak? lagi? Wah, disapa dong Bang Zuma dong. Iya Bang Zuma, selamat sore. Selamat asal. Sore Pak Martin. Iya. Mungkin Bang Gimana? Zuma lagi maghrib mungkin. Oh iya. Sholat maghrib di sana. Betul, betul. Kalau saya yang paling dilupakan Pak Martin tuh. Wah, nggak bakal lupa itu karena beliau ini yang hubungin saya terus tiap kali. Iya dong, kan nggak dilupa Pak Martin. Iya. Saya punya keluarga juga di Mancengkeri loh. Malengkeri, Makassar. Itu sepupu saya itu di sana. Ngobrol dulu, aku lagi sambil mau berangkat, mau ketemu Ustadz Wafi saya ini. Ya, Bang Al-Ayubi mungkin ada yang mau diluruskan dari Pak Martin atau mau dibengkokkan? Kayaknya sudah lama nih nggak bengkok-bengkokin Pak Martin. Ayo silakan mau diapain boleh. Aduh. Nggak tahu saya mau ngomong apa kalau sama beliau ini. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Aduh, opung lama ini. Begini ya, Opung. kalau Ya, orang ya. baik itu sulit untuk diskakmat, mau diapain gitu loh. Gak bisa kita Bang, Pak Martin. Bukan, kita ini kan saling melengkapi, saling membuka wawasan aja kan. Bukan kalah menang loh. Kita sebagai satu bangsa ya, itu di dalam perbedaan itu hal yang memang perlu dipelihara gitu loh, karena semua itu bagus. Ya memang kita kan selalu begini Pak Martin, sepakat Ya. untuk tidak sepakat, Iya, sepakat untuk berbeda, tetapi dalam kerangka berbangsa dan bernegara kita sama-sama anak bangsa, kita pun harus selalu memberikan edukasi kepada adik-adik kita, saudara-saudara betul. kita, kan itu. Iya, saya kira nih supaya- dialog-dialog ini bagus kok, karena ini memang sudah menarik perhatian semua orang ya, sehingga kita harus meluruskan bagaimana sebaiknya hubungan yang terjalin ini supaya walaupun berbeda tapi bisa saling menerima dengan baik. Saya kira itu yang paling penting tuh di sana tujuannya. Yang Bang Al-Ayubi ini gini Pak Martin, Iya. menurut Pak Martin lurus dibengkokkan oleh Bang Al-Ayubi menurut Pak Martin nih. Sama Bang Al-Ayubi ini dibawa lagi, menurut Pak Martin dibengkokkan sama Bang Al-Ayubi. Menurut Bang Al-Ayubi Pak Martin bengkok diluruskan. Nah seperti itu. Itulah yang Gini, dibilang saling melengkapi begini itu di nih. situ. Nah, Yang tidak bisa saya lupakan dengan Pak Martin ini dulu di grup WA tuh begini, saya pernah ngomong begini. iya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia. Kalau firman Ya. itu adalah Allah dan kalau firman itu sudah menjadi manusia, kenapa Yesus masih menerima firman lagi? Sebagaimana yang tertulis di Yohanes pasal 17 nomor yang ke-8 gitu kan. iya, Itu saya masih ingat tuh yang saya tanyakan kepada Pak Martin tuh. iya. Kenapa firman masih menerima firman? Jadi begini, kan
firman itu telah menjadi manusia tadi ayat 14 itu kan. Nah, jadi manusianya ini otomatis dia bukan firman lagi, tapi dia sudah menjadi manusia gitu. Tapi asalnya itu dari firman. Tujuannya untuk membedakan Yesus dengan utusan yang lain seperti para nabi. Itu untuk maksudnya membedakan itu. Kalau Yesus berasal dari firman, para nabi itu berasal dari manusia biasa. Itu aja. Jadi waktu jadi manusia dia tetap menerima firman, gitu loh. Karena semua dia berpatok pada Bapaknya yang punya firman. Tapi ini itu. Bang Alayubi, coba disamakan dulu kata menjadi ini, perspektif dari Bang Alayubi dengan Pak Martin ini sama atau beda nih? Kata menjadi ini. Menjadi di situ merubah jadi yang awalnya firman, setelah itu total menjadi manusia. Menjadi menurut Pak Martin seperti apa? Itu Bang Alayubi coba. Beda. Kalau menurut Al-Ayyubi yang menciptakan itu adalah Allah. Sedangkan menurut Pak Martin yang menciptakan itu adalah firman. Seperti itu. Iya. Betul nggak Pak Martin? Betul. Nah, jadi semua dijadikan oleh firman gitu. Betul. Menurut beliau yang menciptakan itu adalah firman. Padahal kalau kita merujuk kepada Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan cara apa? Bagaimana caranya? Dengan cara berfirman, seperti itu. Yang berfirman siapa? Allah gitu. Yang berfirman siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Caranya bagaimana? Dengan cara berfirman. Tapi menurut beliau yang menciptakan itu adalah firman, seperti itu. Ya memang sebenarnya itu maksudnya itu bahwa untuk membedakan dengan utusan para nabi. Begitu. Nah, Yesus datang sebagai firman yang menjadi manusia itu untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan atau peringatan yang disampaikan oleh para nabi. Itu maksudnya. Makanya dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Itu. Menggenapi. Itu tujuan intinya tuh di sana sebenarnya. Tujuan inti firman menjadi manusia itu supaya menggenapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya kepada para nabi. Itu orang-orang Israel itu. Itu menggenapi. Itu intinya itu di situ. Karena setelah Yesus menggenapi itu tujuannya adalah untuk penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain juga. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa bahwa hanya dia saja yang diselamatkan gitu. Padahal ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua bangsa-bangsa. Yaitu setelah datang Yesus, dia menggenapi itu sehingga bangsa-bangsa juga diselamatkan. Nah, ini ada perselisihan dengan orang Yahudi itu di situ. Mereka menolak Yesus mati-matian karena mereka belum tahu bahwa ada rencana Tuhan untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Itu masalahnya di situ. Sampai sekarang mereka belum mengerti itu. Baru sebagian aja pelan-pelan mengerti apa artinya Yesus datang di dunia ini. Begitu. Dan satu bukti bahwa sudah miliar orang yang percaya kepada Yesus itu kan bukan satu kebetulan. Memang itu sudah rencananya gitu. Jadi perbedaannya cuma di situ aja. Tapi di sisi lain juga memang mereka belum dibukakan pikirannya untuk itu. Tuhan masih membiarkan saja mereka orang Yahudi dalam keberadaannya seperti pemahaman seperti itu. Tapi nanti ada saatnya nanti Tuhan juga buka pikiran mereka untuk mereka bisa mengerti apa arti kehadiran Yesus itu. Begitu. Jadi menurut Pak Martin itu menggenapi ya? Iya. Menggenapi. Lah terus kalau dikatakan menggenapi, apakah perjanjian baru itu ada kemiripan dengan perjanjian lama? Padahal kalau dalam perspektif menggenapi itu kan menambahkan yang kurang. Tapi kalau kita lihat dengan perjanjian baru itu kan banyak perubahan-perubahan yang ada di dalam perjanjian baru dengan dari perjanjian lama, Pak. Apakah itu yang bisa dikatakan menggenapi, Pak Martin?
Menggenapi itu artinya memenuhi apa yang menjadi tujuan utamanya. Itu artinya menggenapi itu. Menggenapi artinya memenuhi apa yang menjadi tujuan utama. Sedangkan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu baru berupa gambaran-gambaran saja. Misalnya bahwa mereka kalau ada dosa mereka sembelih binatang gitu loh. Lalu datang penggenapan, Yesus sendiri datang dalam mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa. Itu salah satunya seperti itu, menggenapi itu. Jadi kalau pengorbanan binatang itu setiap tahun, sedangkan Yesus datang satu kali untuk selamanya. Karena memang dia mau menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Sedangkan orang Yahudi setahun sekali mereka harus korban binatang. Nah selanjutnya lagi, sekarang mereka sudah tidak bisa lakukan itu karena bait sucinya sudah dirobohkan. Tahun 70 itu bait suci sudah dirobohkan. Nah kenapa bait sucinya dirobohkan? Karena memang gereja sudah berdiri. Nah itu karena penggenapan bait suci di Yerusalem itu sudah digenapi dengan kehadiran gereja. Makanya di sepanjang 2000 tahun ini bait suci Yerusalem tidak didirikan lagi. Bahkan mereka tidak bisa lagi membuat korban karena tidak ada imamnya, tidak ada peralatannya. Nah itu berarti bahwa rencana Tuhan untuk menggenapi rencana penyelamatan bagi bangsa-bangsa itu sudah dipenuhi. Makanya bait suci Yerusalem itu dirobohkan. Kan Yesus katakan bahwa rombak bait Allah itu dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. 3 hari aku mendirikan kembali itu dalam arti bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah ini harus dipahami oleh orang Yahudi. Jadi mereka tidak perlu lagi mengeluh di tembok ratapan. Harusnya mereka datang